Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaini Syarifah Damayanti, NIM E 2019-20236. Di sini saya akan menanggapi video materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Wadud Nafis LCMEI mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi kita mempelajari perkembangan peradaban Islam ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan peradaban Islam dari perluasan wilayah, sosial politik hingga budayanya pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita akan menjelaskan mengenai Khulafaur Rasyidin. Apa sih artinya Khulafaur Rasyidin? Artinya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Nah, siapa saja Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abi Khurafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar menjadi khalifah selama 3 tahun, yaitu dari 11 sampai 13 Hijriah atau pada 632 sampai 634 Masehi. Kemajuan yang dibuat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama perbaikan sosial. Saat Nabi Muhammad wafat, banyak masyarakat yang murtad. Yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar adalah perbaikan sosial dengan mengirim ulama dan sahabat untuk mengajak orang-orang yang murtad tersebut kembali beriman kepada Allah. Kemudian perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq memperluas kekuasaan peradaban Islam mulai dari daerah Syria, Irak, dan sudah meluas yang awalnya hanya di Madinah dan Mekah menjadi Syria dan Irak. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mashaf. Yang keempat, sebagai pemimpin negara dan pemimpin umat. Abu Bakar sebagai khalifah untuk mengatur bagaimana berjalannya suatu negara yang dipimpin oleh Abu Bakar. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Abu Bakar mendorong masyarakat untuk mengembangkan pertaniannya yang telah digagas oleh Rasulullah dan mengembangkan pasar sehingga perekonomian maju dan meningkat, dan juga membangun Baitul Mal untuk menyimpan kekayaan negara dan didistribusikan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin dan duafa. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Ribah bin Qurt bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat tanggal 3 November 644 Masehi atau 23 Hijriah. Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun menjadi khalifah, yakni sejak tahun 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Kemajuan peradaban yang dibangun oleh Umar bin Khattab, yang pertama, kemajuan politik. Umar menstabilkan daerah yang dikuasai oleh umat Islam dan memulai perluasan wilayah Islam ke Persia, Iran, dan Mesir. Kemudian peranan struktur pemerintahan. Jadi Umar bin Khattab itu merapikan struktur-struktur kepegawaian dan pemerintahan terutama dalam bidang keuangan. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian. Daerah perdagangan yang dikuasai Umar bin Khattab itu maju, perdagangannya maju. Yang keempat, meningkatnya kemajuan pengetahuan.
Jadi Umar bin Khattab mengirim para ulama untuk mengajarkan baca tulis dan pengetahuan lainnya. Yang kelima, meningkatkan kemajuan sosial. Karena penataan struktur pemerintahan yang baik, jadi keadaan sosial yang dipimpin Umar bin Khattab menjadi aman, damai, dan tentram serta terkendali. Yang terakhir, meningkatnya kemajuan agama Islam. Umar bin Khattab melakukan dakwah secara intensif, mengirim ulama ke daerah-daerah untuk memperluas agama Islam. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan memiliki nama panggilan Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy dan gelarnya Zunnurain, yakni artinya mempunyai dua cahaya. Lahir pada tahun 577 Masehi atau 12 Zulhijjah tahun 35 sebelum Masehi dan wafat tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, yakni sejak 23 sampai 35 Hijriah atau dari 644 sampai 656 Masehi. Kemudian peradaban yang dibangun oleh Utsman bin Affan, yang pertama memperluas wilayah kekuasaan. Utsman bin Affan memperluas wilayah kekuasaan yakni di Armenia, Azerbaijan atau yang sekarang Spanyol, terus Turkistan, Afrika, dan sebagian Eropa. Yang kedua, memperluas bangunan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga, membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani. Yang keempat, setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Dan terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah yang lahir pada tahun 23 Hijriah dan wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun, yakni sejak 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Sedangkan peradaban yang dibangun oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yakni meningkatkan kembali sistem distribusi pajak tahunan yang telah sebelumnya sempat tidak aktif. Kemudian yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pegawai. Yang dilakukan Ali bin Abi Thalib sangat selektif dalam memilih pegawai dan gubernur sehingga dia bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Yang ketiga, sistem renumerasi, yakni penyempurnaan gaji pada pegawainya. Jadi Ali bin Abi Thalib sangat memperhatikan bagaimana kesejahteraan pegawai dan dia meningkatkan kesejahteraan pegawai yang telah baik kinerjanya dalam melayani masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Jadi semua yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini kembali lagi hanya untuk mensejahterakan rakyat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.